Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kepada yang terhormat Bapak Dr. Agus Rohiman MPD selaku Kepala Sekolah SMA Plus PGRI Cibinong. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Iwan Cakrayana STM-MSc selaku Wakil Kepala Sekolah Senior SMA Plus PGRI Cibinong. Kepada yang terhormat guru, staf, dan para kader bangsa SMA Plus PGRI Cibinong yang saat ini sedang menonton dari balik layar sana. Halo semuanya, apa kabar? Saya Fahri Alamsyah sebagai host kalian pada podcast kali ini. Nah teman-teman semua, jadi hari ini aku akan ngomongin tentang cara berwirausaha di waktu usia muda. Nah teman-teman, apa sih manfaat dari wirausaha? Apa sih tantangan terbesarnya? Mari kita dengerin ya. Pertama, apa manfaat memulai wirausaha di masa muda? Di annual Mr. Large Chat pertama, kamu punya waktu banyak untuk belajar dari kesalahan dan mengembangkan ide. Energi dan kreativitas yang tinggi seringkali memudahkan kamu menghadapi tantangan. Selain itu, pengalaman yang didapat sejak dini bisa membantumu membangun jaringan dan reputasi lebih cepat. Wih, keren tuh. Emang apa sih tantangan terbesar untuk memulai bisnis di usia muda? Tantangan terbesar dan cerita adalah pengalaman dan sumber daya, seperti modal dan jaringan. Banyak pengusaha muda juga menghadapi keraguan dari orang lain karena dianggap belum cukup matang. Selain itu, memulai bisnis dan bisnis lain selain dapat sekolah atau kuliah, sangat menantang. Terus cara mendapatkan ide bisnis yang bagus itu bagaimana? Mendapatkan ide bisnis yang bagus bisa dimulai dengan mengamati kebutuhan atau masalah di sekitarmu. Pertimbangkan hobi atau minatmu, dan lihat peluang untuk menciptakan sesuatu dari sana. Riset pasar dan tren terbaru juga bisa membantu. Selain itu, berbicara dengan orang lain dan mendengarkan umpan balik mereka seringkali memberikan wawasan berharga. Begitu ya. Pengalaman bisnis apa sih yang harus dipunya sebelum berwirausaha? Sebelum memulai usaha, pengalaman yang berguna meliputi pemahaman dasar tentang manajemen bisnis, pemasaran, dan keuangan. Pengalaman dalam mengelola proyek atau bekerja di industri terkait juga bisa sangat membantu. Jika belum punya pengalaman tersebut, belajar dari mentor, membaca buku, atau mengikuti kursus bisa menjadi langkah awal yang baik. Oh, terus bagaimana sih cara memulai bisnis dengan modal yang terbatas? Untuk memulai bisnis dengan modal terbatas, kamu bisa fokus pada ide yang membutuhkan investasi awal kecil. Pertimbangkan untuk memulai dari rumah atau menggunakan peralatan yang sudah ada. Manfaatkan media sosial untuk pemasaran yang jelas dan mulai sekali kecil, lalu berdasarkan keting math. Kolaborasi dengan mitra atau mencari dukungan dari program inkubator juga bisa membantu mengurangi beban biaya. Terus pendidikan formal itu apakah penting untuk memulai wirausaha? Pendidikan formal bisa membantu memberikan dasar pengetahuan dan keterampilan bisnis, tanpa syarat mutlak. Banyak wirausahawan sukses yang memulai tanpa pendidikan formal dalam bisnis. Yang penting MMS belajar, praksis, anti-reviewan. Pendidikan formal bisa menjadi tambahan yang baik, tetapi pengalaman dan pembelajaran mandiri seringkali sama pentingnya. Terus bagaimana sih cara para pebisnis untuk memilih partner bisnis yang tepat? Untuk memilih partner bisnis yang tepat, pastikan visi dan tujuan kalian sejalan. SaaS software yang kita scale-out and use these paths. Penting juga untuk memiliki komunikasi yang terbuka dan saling percaya. Buatlah perjanjian yang jelas mengenai tanggung jawab dan pembagian keuntungan untuk menghindari potensi konflik di masa depan. Keren tuh. Terus untuk memulai bisnis di masa depan, ada nggak sih tips sukses untuk membangun jaringan bisnis? Untuk membangun jaringan bisnis yang sukses, aktiflah dalam acara atau komunitas yang relevan dengan industri kamu. Usually IELTS and Dynamics offline. Manfaatkan media sosial untuk terhubung dan berbagi informasi yang bermanfaat. Juga tahukan bantuan pada orang lain
untuk memperkuat saingan dan mencegah peluang baru. Tapi aku takut nih mau mulai wirausaha. Bagaimana sih cara mengatasi rasa takut dalam gagal berwirausaha? Ads, mengatasi rasa gagal dimulai dari cara pandang sederhana. Anggap kalau setiap bahasa di proses belajar bukan akhir dari kamus. Fokus pada tujuan kecil dan raihkan sukses listing. Buat rencana caranya untuk mengurangi risiko dan terus tingkatkan setelah serta menyesamu. Berbicara dengan mentor atau orang yang berpengalaman juga bisa memandangi ketakutan dan memberikan dukungan. Aku kan punya kehidupan pribadi ya. Gimana sih cara mengelola waktu antara bisnis dan kehidupan pribadi? Mengelola waktu antara bisnis dan kehidupan pribadi bisa dilakukan dengan perencanaan yang baik. Buatlah deadline jelas untuk pekerjaan, waktu pribadi, dan kita masing saat itu. Prioritaskan tugas-tugas penting dan gunakan alat manajemen waktu seperti aplikasi kalender. Jangan lupa untuk menyisihkan waktu untuk istirahat dan kegiatan yang kamu nikmati agar tetap seimbang dan tidak cepat burnout. Nah, aku kan kalau mau mulai bisnis nih, pertama sendiri. Terus kalau misalkan nanti aku mau mempekerjakan orang, kapan sih waktu yang tepat? Waktu yang tepat untuk mempekerjakan orang biasanya ketika bisnis sudah stabil dan memerlukan bantuan tambahan untuk mengelola beban kerja. Jika kamu mulai merasa kewalahan dengan tugas-tugas yang ada, atau jika pekerjaan kamu mempengaruhi kualitas dan pertumbuhan bisnis, itu adalah tanda bahwa saatnya untuk mempertimbangkan merekrut staf. Pastikan juga bahwa kamu memiliki cukup dana untuk menggaji mereka, dan bahwa posisi yang akan diisi benar-benar diperlukan untuk mendukung perkembangan bisnis. Nah, tadi kan kamu dari tadi ngomongin tentang mentor ini, mentor itu. Emang apa sih peran mentor untuk memulai wirausaha? Mentor berperan penting dalam mengembangkan usaha, karena mereka bisa memberikan pengalaman dan wawasan berharga. Mereka membantu dan memberikan nasihat, berbagi pengetahuan dari teknologi mereka sendiri, dan membantu masyarakat umum. Selain itu, mentor bisa menawarkan dukungan moral dan jaringan yang luas, yang bisa membuka peluang baru dan membantu mempercepat pertumbuhan bisnis. Gitu ya. Terus, kalau misalkan nanti aku udah mulai wirausaha, cara mengelola keuangan bisnis di awal itu gimana? Mengelola keuangan bisnis di awal sangat penting untuk keberlangsungan usaha. Mulai dari mitra remandi demi terang emas. Pisahan web dan bisnis untuk memudahkan pencatatan. Gunakan software akuntansi sederhana atau catat transaksi secara manual. Lantas, sisihkan dana darurat dan hindari penipuan yang telas. Selalu periksa laporan keuangan secara rutin untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Oh gitu. Nah terus nih, gimana sih cara menentukan harga atau produk jasa yang akan kita gunakan dan kita keluarkan nanti? Menentukan harga produk dan aset pembayar rekening. Perfecto. Hitung semua siap pengadaan layanan. Terjadi dan dan overhead. Ya, selain disebut keuntungan ingat. Bandingkannya dengan siap besar untuk memastikan bahwa kamu kompetitif. Terakhir, pertimbangkan yang diberikan kepada pelanggan dan bagaimana harga kamu mencerminkan kualitas atau manfaat produk atau jasa. Nah, kan sekarang ini kita udah ada di titik di mana teknologi itu sangat berkembang ya. Apakah penting nih untuk memanfaatkan teknologi dalam bisnis? Ya, buat saya bagi jalan bisnis, cuman teknologi dapat meningkatkan efisiensi, mempermudah manajemen, dan membuka peluang baru. Selain al-Tashta, seseluruh industri dan komunikasi. Selain itu, memahami teknologi terbaru bisa memberikan keunggulan kompetitif dan membantu bisnis beradaptasi dengan perubahan pasar yang cepat. Nah, terus gimana sih cara menarik perhatian pelanggan di usia muda? Untuk menarik perhatian pelanggan di usia muda, gunakan platform media sosial yang populer di kalangan mereka, seperti Instagram, TikTok, atau YouTube. Tawarkan konten yang menarik, seperti video, postingan interaktif,
atau promosi khusus. Gunakan gaya komunikasi yang sesuai dengan mereka, dan pertimbangkan untuk berkolaborasi dengan influencer atau trendsetter yang relevan. Selesai na? Isip tinggalan berat iaan minat sa bibliotekas. Oh gitu ya. Aku jadi benar-benar belajar banyak hal baru nih tentang wirausaha. Nah, bagi teman-teman semua yang nantinya masih mau belajar lebih lanjut lagi, boleh ya terus pantengin YouTube kita. Aku Bahri Alamsyah, pamit undur diri dan sampai jumpa lagi. Dadah.